Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nofri, NPM 180410-2004, jurusan S1 Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya ingin mengerjakan atau menjawab soal UAS kontrak perbankan. Nah, adapun pertanyaan yang poin pertama itu nomor 1, hubungan hukum antara bank dengan nasabah baik di bidang simpanan maupun pinjaman diatur oleh suatu kontrak atau perjanjian. Mengapa pihak manajemen bank dalam hal kontrak dan perjanjian tersebut lebih menitikberatkan di bidang pinjaman dan pembiayaan? Jawabannya, bank disebut sebagai lembaga keuangan karena bank merupakan badan usaha yang kekayaannya didominasi dalam bentuk aset keuangan, financial asset, yaitu terdapat pada aktiva lancar. Pada aktiva post kredit, pembiayaan yang diberikan sebagai piutang oleh bank umumnya mendominasi aset. Maka dengan itu industri perbankan dalam mengelola kredit harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain meminimalisir risiko yang ada, bank juga harus mengamankan dan membangun kepercayaan nasabah atau masyarakat untuk menyimpan, sehingga diperlukannya migrasi risiko dengan memastikan manajemen kredit berjalan secara efektif, serta adanya legalitas atas kontrak perjanjian kredit. Selanjutnya soal yang kedua, fungsi pembubuhan tanda tangan pada surat perjanjian atau akad pembiayaan adalah sebagai pengesahan atau persetujuan atas yang diperjanjikan dan bukti kesepakatan para pihak dari apa yang diperjanjikan. Bagaimana secara yuridis bila pihak kedua nasabah tidak bisa tanda tangan? Jelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank agar surat akad pembiayaan tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jawaban, hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank itu adalah cap jempol. Secara yuridis, pembubuhan cap jempol pada suatu tulisan belum dapat diartikan sebagai bahwa yang bersangkutan menyetujui dan terikat dengan tulisan tersebut. Kemudian kedudukan cap jempol agar dapat disetarakan dengan tanda tangan, maka pembubuhan cap jempol harus dilakukan di depan pejabat umum, dalam kurung itu notaris, dan selanjutnya pejabat umum yang dimaksud dalam akte tersebut membuat suatu pernyataan mengenai tindakan pembubuhan cap jempol orang yang bersangkutan atau orang yang melakukan cap jempol kedua belah pihak. Pasal 1874 RUU-KHP Perdata. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kontrak perjanjian secara etimologi adalah ikatan. Dalam Islam disebut akad atau al-qada. Secara terminologi adalah keterikatan antara para pihak yang melakukan ijab dan qabul sesuai dengan syar'i yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat. Sebut dan jelaskan akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Jawaban, akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah apabila tidak memenuhi syarat subjektif. Akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan dan lazim itu dapat dibatalkan. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat objektif, akibatnya adalah perjanjian tersebut dapat batal secara hukum. Nah, batal demi hukum maksudnya adalah secara yuridis dari semula dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian, sehingga masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut di muka hukum karena
karena tuntutan yang diajukan tersebut tidak ada dasarnya. Pertanyaan berikutnya itu pertanyaan yang keempat. Sebut dan jelaskan jenis surat akad pembiayaan yang dibuat di bawah tangan berdasarkan kekuatan pembuktiannya. Jawaban adalah legalisasi. Maksud dengan legalisasi atas suatu akta perjanjian di bawah tangan adalah pernyataan yang dilakukan pejabat umum yang berwenang mengenai kepastian tanggal dan kebenaran tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam suatu akta di bawah tangan ataupun yang bersangkutan. Kekuatan pembuktiannya adalah mengenai suatu kepastian tanggal akta perjanjian dan tanda tangan para pihaknya. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Jelaskan perbedaan antara akta di bawah tangan dengan akta otentik notaril. Nah, jawabannya adalah akta di bawah tangan saja. Nah, akta di bawah tangan saja ini yaitu akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang di dalam perjanjiannya ditandatangani tanpa perantara pejabat publik. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta dibuat. Pasal 1868 RUKHP Perdata. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.